Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ayah dan para bunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang membahagiakan bagi saya bisa hadir di TISA Islamic School, yang mana sekolah ini adalah sekolah yang ternyata berada di bawah bimbingan dan asuhan dari sahabat saya, Ustadz Febi, ya, dimana beliau dulu waktu di Surabaya, beliau lebih dikenal bukan nama Febi, karena Febi itu kok kayak nama perempuan ya. Ya, jadi beliau dipanggil oleh guru-guru beliau Fahmi. Jadi saya nge-save di handphone saya Fahmi, ya. Nah, jadi kenalnya Fahmi, cuman belakangan ketahuan namanya Febi Martawardaya, dan beliau sekarang jadi direktur di beberapa yayasan atau lembaga. Masya Allah. Baik, di sini izinkan saya sedikit untuk mengoreksi ya. Yang pertama, tadi hostnya saking terlalu semangat agak berlebihan mengatakan kami orang hebat. Jadi kita semua orang biasa-biasa saja. Cuman diizinkan Allah bisa duduk di sini berbagi dan sharing. Dan tentunya kita semua kepingin menjadi orang hebat ya. Namun definisi hebat itu adalah definisi yang luas ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ya muslim yang memang hebat. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, acara kita kan talk show ya. Kita bincang-bincang santai. Jadi sebenarnya kalau saya yang diajak ngobrol dulu waktunya habis nanti. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat kita berikan kesempatan dulu kepada tuan rumah Ustadz Febi atau Ustadz Fahmi untuk diajak bincang-bincang dulu, karena informasinya beliau tidak bisa membersamai kita sampai akhir. Ya, informasinya beliau ada acara lagi, itulah orang sibuk. Ya, Masya Allah. Nah, jadi alangkah lebih baik kita berikan dulu kesempatan bincang-bincang dengan Ustadz Fahmi dan Ustadz Febi. Baru setelah itu nanti biarkan saya waktu-waktu sisa saja. Jadi kita berikan kesempatan dulu kepada beliau. Nah, kalau hostnya bingung pertanyaan, saya yang tanya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bihi al-islam wal muslimin. Akhuna al-Ustadz ya Febi, Masya Allah. نستفيد كثيرا ولا سيما يعني من بعض المشايخ الشافعية. Jadi beliau banyak menukilkan dari tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah, Masya Allah. Jadi memang nggak salah tadi. Nah, cuman kalau saya mungkin banyak menukilkan ke ya mungkin tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang memang concern di dalam dunia pendidikannya. Nah, para ayah bunda sekalian muliakan Allah, ya sedikit melengkapi dengan apa yang dijelaskan tadi ya oleh akhuna Ustadz ya, Fahmi atau Febi. Panggilannya enaknya apa nih, Fahmi atau Febi? Fahmi, Masya Allah. Ya, itu panggilan dari guru beliau. Nah, jadi seorang ulama ahli pendidikan bernama Dr. ya Tahir Zahran ya. Beliau membagi manusia itu sebenarnya secara umum jadi dua. Ya, manusia secara umum dibagi cuma menjadi dua. Yaitu ketika balik sebagaimana tadi diterangkan oleh Ustadz Fahmi, dan qoblal bulugh, dan sebelum balik. Jadi umumnya cuma dua. Ya, balik sama sebelum balik. Sebelum balik itu seringkali disebut dengan usia tufulah, kanak-kanak. Setelah balik berarti sudah usia dewasa. Ya, ini yang disebutkan oleh Dr. Hamid Zahran. Kemudian para ulama membagi lagi, terutama usia sebelum balik dibagi menjadi dua. Ya, yaitu usia tamyiz dan qabla tamyiz. Ketika sudah mumayyiz dan sebelum mumayyiz. Umumnya anak-anak dikatakan mumayyiz dilihat dari sisi usia, kita bicara secara keumuman, usia 7 tahun. Itu sudah mumayyiz umumnya. Kemudian usia sebelum mumayyiz.
Kalau kita melihat pengklasifikasian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, itu lebih lengkap lagi, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, manusia ini Allah berikan kemampuan untuk bisa mengklasifikasi. Itu kemampuan yang Allah berikan, termasuk mengklasifikasikan usia manusia. Karena tiap perkembangan itu memiliki karakter, punya sifat. Mengetahui karakter dan sifat, maka kita akan bisa bersikap hikmah. Maka kita akan bisa melakukan pendekatan sesuai dengan fase tersebut. Makanya banyak pengklasifikasian teori-teorinya, baik dari barat ataupun dari Islam. Namun apabila kita pelajari dari ulama kita terdahulu seperti Ibnu Hajar, itu sudah cukup sebenarnya. Pertama, fase janin. Fase janin, ketika anak masih berkembang di perut atau rahim ibunya, itu ternyata sudah masuk ke fase pendidikan. Kemudian setelah dilahirkan, masuk ke fase sobi, sibyan, bayi, sampai 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Udah ada isyaratnya di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi dibacakan oleh Ananda Qori tadi di surat Luqman, disebutkan wa fisaluhu fi amaini, disapih 2 tahun. Allah menyebutkan secara spesifik usia 2 tahun. Ternyata setelah dilakukan penelitian, memang ada perubahan yang cukup signifikan pada perkembangan anak manakala mereka sudah memasuki tahun kedua dari perkembangannya. Makanya Ibnu Hajar menyebut ini usia sibyan, sobi. Kemudian dari usia 2 sampai 7 tahun beliau beri nama ghulam. Makanya Nabi seringkali menyebut ya ghulam, wahai nak, itu umumnya usia 2 sampai 7 tahun. Ghulam. Ya. Nah, ini usia yang istimewa. Seringkali disebut dengan golden age. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok 7 tahun? Ada isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in." Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Nabi menyebut secara spesifik usia anak 7 tahun. Berarti ada yang istimewa dengan usia 7 tahun. Ada yang istimewa. Dan yang menarik jemaah sekalian, para ahli pendidikan, termasuk ahli psikologi yang dari barat kafir, mereka itu ketika melakukan penelitian terhadap manusia, mereka memang menyebutkan bahwasanya penyebab, mohon maaf ya, orang-orang dewasa mengalami gangguan kejiwaan itu lantaran karena di usia 6 tahun sebelumnya atau 7 tahun sebelumnya mereka mengalami yang namanya tindakan-tindakan ya yang dapat menyebabkan mereka menjadi stres, depresi dan yang semisalnya. Ini diantara yang disebutkan oleh Sigmund Freud. Ya, bahkan yang menarik lagi, seorang ahli pendidikan juga dari Barat, ya, yang bernama Jean Piaget, dengan teori perkembangan kognitif, itu ternyata nyaris sama pembagiannya dengan yang dilakukan oleh Ibnu Hajar. Yang pertama usia, ya, usia sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Kemudian baru setelah itu masuk ke usia praoperasional sebutannya 2 sampai 7 tahun. Disebutkan oleh beliau 2 sampai 7 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah menyebutkan Nabi SAW sudah mengisyaratkan 14 abad yang lalu. Artinya agama kita itu adalah agama yang sempurna paripurna. Ya, semua hal yang dapat menghantarkan manusia menuju kepada kebaikannya itu sudah diterangkan di dalam agama kita. Jadi 7 tahun kata Nabi SAW. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi menyebutkan usia 7 tahun itu ternyata usia kita orang tua memerintahkan anak kita untuk sholat. Ya, jadi anak kita diperintah untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, baru kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul mereka kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Nah, berarti ada lagi nih usia 10. Makanya kata Ibnu Hajar, 7 tahun sampai 10 tahun itu disebut dengan usia yafi'. Yafi'
Artinya dia sudah mumayyiz, kemampuan kognisinya itu sudah berkembang. Kemudian 10 tahun sampai balik, rata-rata 15 tahun, itu disebut dengan fase hazawar. Sebutannya hazawar. Ini istilah yang digunakan oleh Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau mengatakan, kunna ghilmanan hazawiratan. Kami ketika itu masih kanak-kanak hazawirah, menjelang balik 10 tahun ke atas artinya. Ya, itu kata Jundub bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita perhatikan pengklasifikasian usia ya oleh Islam, oleh ulama-ulama kita itu luar biasa. Dan tujuan dari pengklasifikasian itu ketika kita pelajari agar kita bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak kita sesuai dengan fasenya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah bagaimana caranya usia tufula, usia kanak-kanak. Berarti usia kanak-kanak itu usia di bawah atau sebelum usia balik. Tapi kalau kita lihat pembagian tadi, ternyata tiap fase ini ada pendekatannya berbeda-beda. Dan ini memang butuh pembahasan yang panjang. Tapi di talk show ini kita nggak bisa bahas semuanya. Tapi secara ringkas, Bapak Ibu sekalian, usia 0 sampai 2 tahun, ya, itu disebut dengan usia apa tadi? Apa? 0 sampai 2 tahun. Sibyan atau sobi, bayi. Bagaimana pendekatannya? Pendekatannya adalah kita merujuk kepada surat An-Nahl ayat 78 tentang perkembangan indera pada anak kita. Allah sudah memberikan isyarat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'ah. Enggak punya ilmu sama sekali. Artinya dalam keadaan bodoh, jahil. Kita dilahirkan dulu dalam keadaan gak punya ilmu, kita bodoh, kita jahil. Tapi Allah berikan kepada kita instrumen untuk bisa mendapatkan ilmu. Apa yang Allah kasih? Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'ida, pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Coba Bapak Ibu, kita cermati dulu surat An-Nahl 78 ini. Ini pondasi. Kalau kita perhatikan, kita tengok nih Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan ya, annallaha ta'ala yarzuquhum, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka, yaitu kepada kita manusia, as-sam'a, pendengaran. Di dalam ilmu perkembangan anak, yang berkembang pertama kali pada manusia apa? Indra pendengaran. Pertama kali yang berkembang pendengaran. Bayi kita itu sudah bisa ya membedakan suara uminya dengan selain uminya, suara abinya dengan suara abinya. Bisa. Udah bisa. Karenanya usia bayi itu adalah usia kita melakukan pendekatan dengan cara apa? Tasmi wa talqin. Tasmi, talqin. Perdengarkan dan talqin. Ya. Ini yang dilakukan oleh siapa? Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Siapa Bapak Ibu Ummu Sulaim itu? Ibunya siapa? Ibunya sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam yang bernama siapa? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dikasih hadiah oleh Ustaz Fahmi. Hah? Sahabat siapa? Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik. Ya. Ummu Sulaim itu masuk Islam, suaminya Malik belum masuk Islam, bukan masuk Islam, bahkan tidak masuk Islam, mati dalam keadaan musyrik. Ketika masuk Islam, ketika itu Anas masih berada di dalam buayannya Ummu Sulaim. Yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah mentalkin Anas bin Malik. Ya, nak ucapkanlah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diulang-ulang. Ya, diulang-ulang oleh Ummu Sulaim. Juga demikian ya jamaah sekalian, ya, cicitnya Rasulullah SAW, ya, yang bernama Al-Hasan, ya, bin Al-Husain. Beliau biasanya mentalkin anaknya ketika masih kecil dengan ucapan kul amantu billah wa kafartu bi taghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur terhadap taghut, ya. Itu ditalkin.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini usia kita mentalkin, mentasmi dan talkin. Makanya di antara rahasia ya, kenapa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam bukunya ya Tuhfatul Maudud ya, itu ketika menerangkan rahasia Nabi SAW itu memerintahkan untuk mengadzani bayi, meskipun menurut sebagian besar ulama hadisnya dhaif, ya, lemah. Namun sebagian ulama itu mempraktekannya ya. Kenapa? Agar yang pertama kali didengarkan oleh pendengaran anak itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik ya. Juga di dalam sebuah riwayat hadis yang memang dikritisi sanadnya ya, itu Nabi SAW juga mengatakan ya, lakinu awladakum bila ilaha illallah, talkinkan anakmu dengan la ilaha illallah ya, ketika dia baru lahir. Kemudian juga talkinkan dia ketika dia hendak pada saat akan meninggal dunia ya, pada saat sakratul maut, agar kehidupan kita diawali dengan kalimat tauhid dan diakhiri dengan kalimat tauhid ya. Dan mereka yang udah terbiasa diawali lisannya dengan kalimat tauhid, Allah akan mudahkan untuk mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid dengan izin Allah. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyebutkan, ketika anak sudah waktunya berbicara, maka talkinkan kepadanya ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya dan Allah melihat kalian ya. Jadi ini fase kita tasmi', kita talkin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya bayi, Anda ngobrol sembarangan, dipikir bayi nggak ngerti, itu ternyata bisa diserap oleh mereka. Mereka ibarat spons. Jadi jangan heran kalau anak tiba-tiba ngomong yang nggak benar, itu diserap dari sekitarnya, terutama dari orang tuanya. Ibu-ibu sambil nyusui, sambil nelpon temannya, kemudian ketika nelpon malah ghibah, ngerasani, akhirnya diserap oleh anaknya. Anaknya ketika omong-omongan ghibah ya, jadinya nggak baik. Tapi kalau seandainya yang diperdengarkan ketika dia nyusui kalimat-kalimat baik, apalagi membaca Al-Qur'anul Karim, membaca Al-Quran itu ya jamaah sekalian, itu ada penelitian, bayi yang sering dibacakan Al-Quran itu hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Ketika dia dewasa, dia akan mudah untuk menjadi penghafal Al-Quran ya. Dan ini sudah ada penelitiannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini usia talqin dan tasmi' di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian usia 2 sampai 7 tahun. Apa yang dilakukan? Apakah Bapak Ibu punya anak usia di bawah 7 tahun, pernah nggak Bapak Ibu omelin ketika nggak sholat? Pernah? Dimarahin? Kamu kok nggak sholat? Ayo sholat ya. Ada yang pernah sampai mukul anak karena nggak sholat di usia di bawah 7 tahun? Ada? Ada yang minimal nakut-nakuti, kamu kalau nggak sholat kamu masuk neraka? Ada? Ada nggak? Ada, banyak. Tapi benar nggak cara tersebut? Ya, benar tidak cara tersebut? Coba kita lihat zahir hadis Nabi. Nabi mengatakan, muru auladakum, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia berapa kata Nabi? 7 tahun. Kata Nabi 7 tahun. Berarti masa anak 7 tahun berarti nggak usah disuruh sholat, Ustaz? Apakah demikian? Nah, ini ada yang salah kaprah. Ada orang tua yang terlalu ekstrim, anaknya nggak sholat langsung dimarahin, diomelin, dipukulin, diancem-ancem, ditakut-takutin. Ini nggak hikmah. Ada juga orang tua yang terlalu nyantai, nggak apa-apa lah, masih kecil, nanti juga akan sholat. Gimana dia mau sholat kalau nggak dididik untuk sholat? Berarti apa yang kita lakukan? Itu ada isyarat membangun pondasi anak di dalam beribadah, agar mereka ketika diperintahkan untuk sholat, mereka ready, siap menyambut ajakan orang tuanya untuk sholat. Berarti apa kuncinya? Pendidikan hati, pendidikan keimanan, mengajarkan mereka ma'rifatullah, mengajarkan mereka tentang Allah, agar mereka mencintai Allah. Jadi itu usia kita membangun mahabbatullah, membangun cinta kepada Allah. Dan Anda nggak akan bisa, ya sesuai dengan sunnah kauniyah Allah,
menumbuhkan cinta anak kepada Allah dengan cara yang kasar, dengan cara yang bengis, dengan cara yang kaku, dengan cara sekedar mengancam-ancam. Coba, pernah nggak sih kita nakut-nakuti anak di usia di bawah 7 tahun? Pernah nggak kita nakut-nakuti anak tentang Allah? Allah azab kamu, Allah hukum kamu, kamu dosa nak. Padahal mereka belum dosa. Anak di bawah usia balik, belum berdosa. Diancam orang tuanya, kamu berdosa, kamu masuk neraka, diazab oleh Allah. Nerakanya Allah begitu pedihnya. Bahkan ada orang tua yang mendidik anaknya dengan cara-cara dia ambil dari orang tua sebelumnya. Ini ada kejadian nyata, ya. Ini cerita dari keluarga-keluarga yang ada di Padang. Anak usia 6 tahun 5 tahun ketika bersalah dijemur di bawah matahari selama beberapa waktu untuk merasakan panasnya. Tujuannya baik, supaya mereka merasakan panasnya dunia, supaya mereka tahu panasnya dunia seperti ini, apalagi panasnya akhirat. Dikonkretkan, ya, meskipun tentunya panas akhirat jauh lebih pedih. Tujuan baik, tapi tujuan yang baik belum tentu caranya baik. Ingat, niat yang baik, tujuan yang baik belum tentu caranya baik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampai pernah mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang kepengen kebaikan tidak memperolehnya. Niatnya baik tapi nggak dilakukan dengan cara yang benar. Jadi mendidik anak itu bukan cuma niat yang baik, Bapak Ibu sekalian. Penjambret, perampok, wanita nakal, mohon maaf ya, yang punya anak kepengen anaknya baik, kepengen, tapi cuma angan-angan kalau tidak dididik dengan cara yang baik. Karena itu usia ini usia membangun mahabbatullah. Berarti dengan cara apa? Lemah lembut, menjadikan mereka itu mencintai Allah. Bagaimana supaya mereka bisa cinta kepada Allah? Ada isyarat di surat Luqman. Allah mengkaruniakan Luqman sosok figur yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai sosok yang bisa kita tiru di dalam ibadah, di dalam mendidik anak. Ya, apa itu? Allah berikan hikmah. Ya, Allah berikan hikmah. Dan kemudian untuk apa? Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Ya, kata Dr. Tolal Abu Nur, beliau salah satu guru besar ya di Fakultas Tarbiyah. Beliau menyebutkan fondasi mendidik anak usia dini adalah membangun rasa syukur anak. Ya, membangun rasa syukur anak. Dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi dengan mereka dengan bermain. Perhatikan Bapak Ibu, bermain. Mula'abah, bermain dengan mereka. Sebagaimana ucapan quote yang sering kali kita dengar, itu kaidah yang digunakan oleh Dr. Ahmad Nasir At-Tayyar dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka. Kaidah pertama, la'ib ibnaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibu sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib, disiplinkan, didik di 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun, baru kemudian bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Itu kaidah. Berarti 7 tahun pertama bermain. Banyak orang tua yang nggak sadar tentang pentingnya bermain bagi anak. Itu kebutuhan mereka, bagian dari perkembangan yang harus kita fasilitasi. Kalau anak dilarang bermain, akan tumbuh dengan tidak baik. Tumbuhnya tidak baik. Karena ketika bermain, Allah mengkaruniakan mereka tubuh mereka sedang berkembang, ototnya, sarafnya, semua berkembang. Dan mereka butuh untuk menstimulasi itu semua dengan cara bermain. Berarti kita harus memfasilitasi bermain, tapi tentunya bermain dengan benar. Dan para nabi dan rasul tahu tentang hal ini. Kita bisa perhatikan bagaimana Nabi SAW ketika beliau mengajak Al-Hasan dan Al-Husain sholat, beliau menjadi imam. Kemudian suatu ketika beliau sujud lama sekali, sampai sahabat itu bingung, heran, ada apa dengan Rasulullah? Apakah terjadi sesuatu ataukah turun wahyu? Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu sampai nengok, ngelihat apa yang terjadi dengan Rasulullah. Ternyata Al-Hasan dan Al-Husain naik di atas punggungnya Nabi ketika sujud. Selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah terjadi sesuatu dengan anda? Ataukah turun wahyu? Nabi mengatakan tidak.
Akan tetapi kedua anakku ini, maksudnya kedua cucuku ini, ya, irtahalani, menaiki aku, menunggangi aku, ya. Dan aku tidak suka, ya, untuk berpindah sebelum mereka berdua puas. Nabi tahu kebutuhan bermain pada anak. Coba kita lihat Yakub alaihissalam. Contoh lagi Nabi di surat Yusuf. Dan surat Yusuf ini surat yang istimewa. Ya. Kita tahu ya bagaimana abang-abangnya Yusuf itu iri dengkinya luar biasa dengan Yusuf. Sehingga Yakub tahu ini abang-abangnya ini punya niat yang jelek terhadap Yusuf. Karenanya abang-abangnya itu ketika ingin mengajak Yusuf keluar untuk menjalankan makarnya, tipu dayanya untuk bisa membuang Yusuf, coba perhatikan apa argumentasi mereka, alasan mereka. Irsal ma'ana ghadah, biarkan Yusuf keluar bersama kami esok wahai ayah. Untuk apa? Yarta wa yal'ab, bersenang-senang dan bermain. Nih argumentasi yang digunakan oleh abangnya Yusuf. Izinkan Yusuf keluar bersama kami ayah. Yakub tahu abang-abangnya ini ingin berbuat keburukan. Makanya ketika Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, ya, tanya kepada abinya, apa jawaban Yakub alaihissalam? Ya bunayya la taqsus ru'yaka, ya, janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada siapa? Ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaidah, nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Tahu Nabi Yakub, tapi diizinkan oleh beliau karena beliau tahu Yusuf kecil butuh bermain dan butuh bersenang-senang. Itu diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad, ya, hafizahullah taala. Butuh bermain. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan anak Anda bermain, fasilitasi mereka bermain, karena hukum permainan bagi mereka itu asalnya mubah tapi menjadi suatu hal yang mereka butuhkan. Biarkan mereka bermain, fasilitasi mereka bermain. Dan ketika bermain kita perlu belajar, karena bermainnya mereka belajar. Ketika mereka melompat-lompat, Masya Allah nak, kamu sekarang udah pinter banget lompat-lompat. Kamu bisa melompat karena apa? Allah kasih kamu kaki. Siapa yang kasih kamu kaki? Allah. Tujuannya apa? Kata Dr. Tolal Abu Nur, bersyukur kepada Allah. Aku bisa begini, aku bisa begitu, Allah yang berikan. Akhirnya anak akan senantiasa terikat hatinya dengan Allah. Itu fase di bawah 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Kita membangun alaqah, koneksi anak dengan Allah, agar mereka cinta dengan Allah. Ini pondasi ibadah, mahabbah. Apabila ini udah terbangun, udah terbentuk, insya Allah ketika dia diperintah untuk ibadah, untuk sholat diantaranya, mereka berinisiatif, mubadarah, nggak perlu disuruh-suruh panjang lebar. Makanya kalau Anda punya anak usia 7 tahun lebih, susah diajak sholat, berarti sebelumnya, usia sebelumnya kita belum membangun alaqah anak kita dengan Allah. Dan sebab utamanya karena ternyata diri kita sebagai orang tua juga tidak terkoneksi dengan baik dengan Allah. Kita sendiri ternyata juga jauh dari Allah. Itu diantara alasannya jemaah. Karenanya usia 7 tahun itu vital, penting. Baru kemudian di usia 7 tahun Nabi sudah perintahkan sholat, ya. Dan ini usia kita membangun raja, harapan, ya. Sholat Yona, karena dengan sholat Allah akan berikan kamu pahala, Allah akan berikan kamu surga, ya. Allah akan berikan kamu kebaikan-kebaikan. Ajarkan tentang esensi sholat. Ajarkan bahwasanya kenapa kita sholat. Coba Bapak Ibu kalau ditanya oleh anak, Abi, Umi, Bapak, Ibu, kenapa aku sholat? Apa jawaban Anda kira-kira? Kebanyakan jawaban kita mengatakan karena Allah perintahkan, nak. Ya nggak? Allah perintahkan. Kalau kamu nggak sholat nanti Allah marah. Kamu berdosa. Jawabannya benar gak ini? Benar. Tapi kurang adequate, kurang memadai. Karena hakikat konsep ketika kita mendidik mereka ibadah, agar mereka mencintai ibadah. Karena mereka mencintai Allah, maka mereka kepingin dekat dengan Allah. Supaya bisa mendekat dengan Allah, salat. Salat itu adalah sarana kita untuk bisa bincang-bincang, berbicara, berbisik-bisik dengan Allah Rabbuna. Orang yang mencintai kepingin ngobrol dengan yang dicintai. Orang yang mencintai kepingin mendengarkan perkataan yang dia cintai. Allah berikan itu.
Meskipun Allah ghaib, Allah uji kita saat ini di dunia, Allah tidak menampakkan dirinya, tapi nanti di akhirat Allah akan menampakkan dirinya. Di dunia Allah berikan caranya. Bagi para pecinta, orang-orang yang mencintai Allah, engkau bisa tetap berbincang-bincang, berbicara, berkoneksi dengan Allah dengan salat dan doa. Anda tetap bisa mendengarkan perkataan-perkataan Allah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalam Allah, firmannya Allah. Tumbuhkan roja, harap. Baru kemudian kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul kalau enggak sholat ketika 10 tahun. Kalau enggak sholat baru dipukul. Enggak langsung dipukul, dinasehati dulu. Pukulan itu terakhir, solusi terakhir sebelum kita memberikan nasihat dan bersabar. Karena tujuannya apa sih kita memukul mereka? Apa tujuannya? Ta'diban lahum laisa ta'ziban. Mendidik mereka, bukan menyiksa mereka, bukan mengazab mereka. Kita nggak boleh mengazab, itu haknya Allah. Tapi kita mendidik mereka. Apa tujuannya? Dibolehkan Rasulullah untuk memberikan hukuman di usia 10 tahun karena mereka sudah ready, sudah siap untuk memahami konsekuensi daripada perbuatannya, dan sudah ditumbuhkan khauf, rasa takutnya kepada Allah. Karena mereka ntar lagi balik nih, ditumbuhkan rasa takutnya kepada Allah agar mereka gak mau bermaksiat, agar mereka melaksanakan perintah Allah. Itu tujuannya. Kita tumbuhkan khauf di usia ini. Anda takut-takuti, Anda ancam di usia 10 tahun, bukan sebaliknya, masih kecil udah ditakut-takuti. Kamu gak nurut sama abi sama umi, Allah marah sama kamu. Bayangannya anak apa? Kok Allah jahat ya, Mi? Allah kok seperti itu ya? Allah kok suka menghukum ya? Sama kayak abiku suka menghukum. Akhirnya muncul bayangan-bayangan yang buruk tentang Allah. Padahal ini fase di mana kita memberikan image yang positif tentang Allah, Rabbnya. Allah Maha Baik. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, Allah ketika menyebutkan tentang sifat-sifatnya, semuanya itu husna, semuanya itu baik, semuanya itu indah. Dan ketika Allah berbicara tentang sebagian dari perbuatannya seperti menghukum, mengazab, membuat makar, itu sebagai pembalasan, sebagai balasan. Gak boleh kita mengatakan ya Allah yang maha marah, ya Allah yang maha menghukum, ya Allah yang maha mengazab. Gak boleh, kecuali sebagai bentuk pembalasan. Ya Allah, mereka telah menganiaya aku, ya Allah, maka hukumlah mereka, azablah mereka, hancurkan mereka, baru boleh. Tapi secara asal kita berdoa, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, dengan nama-nama Allah yang indah. Semua nama Allah indah. Ajarkan sebagian dari nama-nama Allah itu kepada anak kita. Itu yang akan membangun karakter mereka menjadi hebat. Karakter hebat. Karena kunci dari membangun karakter anak kita menjadi karakter hebat, ajarkan dua hal: ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Mereka mengenali Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ajarkan mengenali Rasulullah, bagaimana karakternya Rasulullah yang hebat. Karena Allah berikan kepada kita manusia indera untuk bisa menerima dan merespon. Kata Syekh Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fi Tarbiyah, Allah berikan kepada kita jihazan, dua instrumen, jihazul al-iltiqat wa jihazul muhakah. Instrumen untuk menerima pendengaran dan penglihatan, dan muhakah, meniru. Karena metode pembelajaran kita pertama kali adalah mencontoh, meniru. Makanya rusaknya anak-anak karena mereka mencontoh dari orang tua yang rusak. Orang tuanya menjadi uswah sayyi'ah, ya, menjadi contoh yang jelek. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan ketika anak kita usia sekian sama sekian. Ada pendekatan yang berbeda, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Karena ini sudah cukup panjang, nanti menghabiskan waktu. Padahal ini ya, aku dan Ustadz waktunya terbatas. Nah, pertanyaannya, sebatas apakah orang tua memberikan reward kepada anak dalam masalah kedisiplinan seperti itu, Ustaz? Tanya ke saya atau ke Ustadz Fahmi? Sekarang pertanyaannya khusus Ustaz Mustafa. Nah, toib ya, barakallahu fik. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, metode reward and punishment, ya, thawab wa iqab, memberikan hadiah, penghargaan
dan hukuman itu metode Islam, diakui di dalam agama kita. Allahu Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita yang meletakkan pondasi ini. Allah menciptakan surga untuk apa? Sebagai balasan. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah sediakan sebagai balasan, reward. Allah ciptakan neraka sebagai apa? Iqab, hukuman. Allah sediakan bagi siapa? Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrikin. Ya. Jadi reward and punishment itu konsep yang nggak bisa kita tolak, memang ada. Nah, tapi sekali lagi kembali ke konsep hikmah. Agama kita agama hikmah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ini 3 unsur yang disebutkan Ibnul Qayyim. Fi'lun ma yanbaghi, mengerjakan sesuatu yang benar. Artinya Anda tidak bisa dikatakan hikmah kalau Anda tidak mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu dikatakan benar apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, atau tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Artinya sesuatu yang benar itu mengharuskan kita punya apa? Punya ilmu. Punya ilmu. Makanya rukun hikmah pertama ilmu. Yang kedua, ya, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara yang benar. Artinya kita melakukan sesuatu, kita tahu yang kita lakukan ini benar, tapi juga harus dengan cara yang benar. Mengharuskan ada metode, kurikulum, manhaj. Harus ada thariqahnya, harus ada caranya, jalannya. Anda punya ilmu tapi nggak tahu caranya untuk mempraktekkan ilmu tadi atau menyampaikan ilmu tadi, nggak hikmah. Ibaratnya ilmu itu paket ya. Maka yang kedua ini disebut dengan hilmu. Tadi ilmu, ini hilmu. Hilmu artinya perlu dengan kesantunan, kelemah lembutan. Itu cara untuk menyampaikan. Ya, itu ibaratnya kurir, ya, yang menghantarkan. Coba kalau Anda perhatikan, misalnya kita bicara orang-orang yang ada di Papua nih, belum begitu mengenal agama, datang misionaris ke sana dengan senyuman, dengan kelemah lembutan, bagi-bagi makanan. Kemudian datang orang muslim dengan hujatan, dengan perkataan-perkataan yang sadis, perkataan-perkataan yang gak baik. Mana kira-kira yang akan diterima? Misionaris. Padahal yang hak yang mana? Yang benar? Muslim. Islam hak. Tapi ketika tidak dihantarkan dengan cara yang baik, ditolak. Kebatilan ketika dihantarkan dengan cara yang baik, bisa diterima. Itulah pentingnya kita mengetahui thariqah. Itulah pentingnya kita mengetahui manhaj dan metode. Banyak orang tua mengeluh, Ustadz, anak saya Ustadz udah dinasehati, tetap aja bawel, tetap aja nggak mau nurut. Padahal saya ini udah nyampein bener loh. Saya udah menyebutkan hadis Nabi, saya sampai menghafal semalaman hadis Nabi, udah saya sampaikan. Tapi nggak ngerti-ngerti anak saya. Yang salah bukan hadisnya, bukan yang Anda hafalkan, caranya Anda menyampaikan. Ya, caranya. Ustadz, anak saya itu udah saya ajari nggak ngerti-ngerti. Apa anak saya bodoh ya Ustadz ya? Gak ada anak yang bodoh Bapak Ibu sekalian. Gak ada anak yang bodoh, gak ada. Yang ada adalah orang tua yang bodoh atau belum tahu ngajarin anaknya. Juga demikian di sekolah, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum tahu cara mengajari yang benar. Ya, Ustadz Febi ini kalau dalam Syafi'iyah luar biasa ini. Contoh ya, dari pembesarnya Syafi'iyah, Imam Rabi bin Sulaiman. Ya, Imam Rabi bin Sulaiman, salah satu pembesar Syafi'iyah. Ya, jadi pembesar Syafi'iyah itu banyak. Di antaranya ada Al-Muzanni rahimahullah, orang yang jenius luar biasa. Rabi bin Sulaiman kalau kita baca ya Ustaz ya, di dalam sejarahnya batiul faham, lemot bahasa kita. Batiul faham itu susah untuk memahami. Ya, diajarkan berulang-ulang kali nggak ngerti-ngerti. Kalau kita mungkin ya udahlah itu anak memang anak blow on tuh, paling kita begitu. Tapi
Kalau kita punya mindset, Allah menciptakan anak-anak kita itu udah dalam fi ahsani taqwim, bentuk, rupa, struktur yang begitu baiknya. Gak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kita belum tahu caranya untuk mengajari dengan cara yang benar. Imam Syafi'i itu manusia jenius luar biasa. Ketika melihat Rabi bin Sulaiman ini muridnya gak ngerti, maka beliau panggil. Beliau mengatakan, ya Rabi, lau qadartu an ut'imakal ilmah. Kalau sekiranya aku bisa menyuapi engkau ilmu, aku suapi engkau. Akhirnya diajari Imam Syafi'i secara khusus. Akhirnya beliau menjadi salah satu pembesar Syafi'iyah, ulama yang dikenal sepanjang masa. Padahal beliau asalnya dikatakan orang yang susah untuk memahami. Ya, jadi jamaah sekalian, anak-anak kita itu unik, spesial. Jangan banding-bandingkan. Ustadz, kakaknya itu cepat banget Ustadz kalau ngerti, adiknya kok nggak ngerti-ngerti. Karena Allah ciptakan mereka berbeda, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Fokus pada kelebihannya. Ya, itulah yang bisa menjadikan kita hikmah, bisa menghantarkan ilmu sesuai dengan kondisi, ya, dengan cara yang tepat. Kata Ibnu Qayyim, fil waqtil ladzi yanbaghi, juga di waktu yang tepat, momennya, timingnya juga harus tepat. Pintar-pintar kita melihat timing dan momen. Anak pulang sekolah capek-capek, langsung disuruh duduk hafalan, ya, malah semakin stres dia, ya. Jadi harus lihat timing, lihat waktu. Makanya yang ketiga kata Ibnu Qayyim, rukun hikmah yang ketiga, yang apa pertama tadi apa? Apa tadi pertama? Hah? Lupa. Ilmu. Yang kedua? Hilmu. Kelemah lembutan. Tambah haja hilmu. Kata Nabi SAW, al-ilmu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Gak ada orang tiba-tiba pintar tuh, gak ada. Ilmu laduni itu gak ada sebenarnya. Memang ilmu karunia dari Allah, tapi untuk mendapatkan ilmu harus belajar, menuntut ilmu. Kecuali Anda nabi atau rasul, Allah turunkan wahyu, ya. Karena nubuat dan risalah tidak dicari, tapi karunia Allah berikan. Tapi ilmunya para nabi dan ilmunya para rasul harus dituntut, harus dicari. Makanya Nabi mengatakan apa? Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ya, harus dicari. Wal hilmu bitahallumi. Hilmu, kelemah lembutan, kesantunan diperoleh dengan cara kita berlatih untuk santun. Gak ada alasan, Ustadz, saya bawaannya memang pemarah Ustadz, saya bawaannya memang keras Ustadz, saya bawaannya itu memang seperti ini, ya, saya bawaannya memang suka marah-marah. Enggak. Kelemah lembutan, kesantunan itu bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa, ya. Kemudian yang ketiga, rukun ketiga adalah al-anatu atau at-ta'anni, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak menggegas, tidak kepengin cepet-cepetan. Itulah pendidikan. Mendidik itu berproses, tidak mendadak. Banyak orang tua kepengin ngasih tahu anaknya langsung diterima. Subhanallah, Nabi SAW itu berdakwah nggak langsung diterima, butuh waktu. Ada yang memang Allah berikan hidayah langsung menerima, ada yang butuh waktu lama hingga hidayah itu sampai. Karena kita nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada anak kita, Allah yang bisa memberikan hidayah. Makanya tugas kita adalah menghantarkan hidayah, mengambil sebab hidayah itu datangnya dari Allah. Kita antarkan hidayah itu dengan cara yang baik, sembari kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah tersebut kepada anak kita. Nah, jadi harus hikmah ya jamaah sekalian. Nah, karena itu ketika Anda memberikan reward juga sama, harus hikmah. Memberikan hukuman juga harus hikmah. Baik ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dhawabit, koridor untuk memberikan reward and punishment. Ya, ada beberapa dhawabit. Ya. Yang pertama, ketika Anda memberikan reward kepada anak Anda, ya, maka berikan reward itu sebagai bentuk apresiasi atas usahanya, bukan hasilnya. Usaha,
bukan hasil. Jangan sampai ketika anak udah berusaha tapi tidak mendapatkan apa yang dia upayakan, kemudian kita rendahkan dia, kita nggak mau mengapresiasi. Karena hasil bukan di tangan kita, di luar dari kemampuan kita. Yang penting usaha, yang penting dia udah berusaha. Itulah manusia, itulah kita, ya. Maka apresiasi usahanya dia. Kemudian yang kedua, berikan sesuai dengan dosis atau kadar. Ibaratnya berobat, obat itu ada kadarnya, ada dosisnya. Kalau kurang nggak efektif, berlebihan overdosis berbahaya. Karena itu ketika Anda memberikan apresiasi, misal ya, apresiasi nggak mesti harus dengan barang, bisa dengan hadiah, nggak mesti harus dengan materi, bisa dengan pujian. Coba perhatikan, ketika Anda memuji anak Anda, itu ternyata bisa menjadi seperti senjata berbilah dua, ya, bisa menjadi senjata yang bermata dua. Kita memuji malah bisa membinasakan anak kita. Contoh misalnya, ketika Anda memuji anak Anda ikut lomba hafalan Quran, menang, wah Anda bahagia dong. Iya bahagia, manusia, kita bahagia. Tapi kemudian kita ngomong, kamu anak Abi, anak Umi yang hebat sedunia, Abi bangga sama kamu, ya, kamu hebat, paling hebat sedunia kamu, nggak ada yang lebih hebat daripada kamu. Itu pujian berlebihan, ya. Anak yang terlalu berlebihan dipuji akan menjadi makan puji, katanya orang timur, ya. Jadi anak-anak yang terlalu berlebihan dipuji menjadi makan puji. Dia menjadi people pleaser. Dia akan menjadikan hidupnya itu untuk mencari pujian-pujian orang, terutama orang tuanya. Yang terjadi apa? Akhirnya dia akan cenderung untuk menghalalkan segala cara. Yang penting aku berhasil, karena yang dia lihat adalah hasilnya. Meskipun harus mencontek, meskipun harus curang. Dan ketika dia gagal, dia akan merasakan dunia itu seperti runtuh. Dia akan jatuh, depresi, stres, frustasi, dan seterusnya. Karena itu jangan mengapresiasi berlebihan. Lalu bagaimana? Apresiasi dengan pijakan. Pertama, ketika dia berhasil, puji dia, tapi kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah ya nak, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan izin dari Allah, kamu berhasil. Abi Umi bangga sama kamu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kamu gak akan berhasil. Agar mereka selalu tahu keberhasilanku berasal dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Ya. Jadi kaitkan dengan Allah. Kemudian yang kedua, ya, kaitkan keberhasilannya itu adalah karena usaha yang juga tidak lepas dari pertolongan Allah. Ya. Nah, jadi Abi sama Umi senang kamu mau murojaah, kamu mau berusaha. Masya Allah, Allah berikan pertolongan dengan usaha kamu tadi. Kemudian yang ketiga, ketika kita kasih dia hadiah atau dia mendapatkan hadiah, maka kita katakan hadiah itu adalah pemberian dari Allah, titipan Allah yang dititipkan kepada Abi atau Umi atau dititipkan kepada panitia, diberikan kepada kamu. Kemudian yang keempat, nak, kamu bahagia nggak nak? Kamu dapat hadiah. Oh bahagia dong Abi Umi. Kamu tahu nggak? Hadiah Allah di akhirat, balasan Allah di akhirat jauh lebih baik daripada hadiah kamu saat ini. Jauh lebih sempurna. Dia dapat sepeda misalnya. Umi, Abi, emangnya aku nanti dapat sepeda di surga? Jauh lebih baik. Aku dapat BMW, jauh lebih baik. Aku dapat Harley Davidson, jauh lebih baik. Jangan katakan iya, kamu dapat Harley Davidson. Karena mentakyin seperti itu harus berhati-hati. Tapi kita katakan apa yang ada di sisi Allah, balasan Allah jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Kita katakan selalu jauh lebih baik. Itu akan mendorong mereka bahwasanya mereka melakukan ini adalah karena Allah, untuk Allah, bukan untuk orang tuanya semata. Ya. Nah, itu diantara cara kita untuk memberi reward kepada mereka. Nah, kemudian juga sama, memberi hukuman juga sama. Gak boleh menghukum dalam keadaan kita lagi emosi, lagi marah. Gak boleh. Apalagi memukul. Terlarang, haram hukumnya. Anda menghukum anak Anda, apalagi hukuman fisik, dalam keadaan Anda lagi marah, gak boleh hukumnya. Haram. Ya. Karena tujuan daripada Anda memberikan hukuman itu sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Bukan sebagai luapan emosi Anda, kemarahan Anda, bukan. Ya, karena itu nggak boleh, itu zalim jadinya. Zalim itu haram.
Karena itu ketika Anda lagi marah, lagi emosi, diam dulu, tenangkan diri dulu. Nabi udah mengajarkan cara meregulasi emosi. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian dia itu lagi marah, diam, tahan diri dulu, tenangkan diri dulu. Nah kemudian ketika Anda memberikan hukuman fisik, maka berikan hukuman yang tidak meninggalkan bekas. Jangan sampai memar-memar. Tidak boleh di daerah-daerah yang vital. Nggak boleh di mukanya, nggak boleh di bagian-bagian yang bahaya untuk dipukul. Kemudian tunjukkan bahwasanya itu sebagai bentuk cinta kasih kita kepada dia, bukan karena kita benci dengan dia. Ya. Kemudian tujuan kita untuk memberikan hukuman supaya anak itu tahu kesalahannya, sadar dan insaf. Karena itu apabila anak itu sudah mengakui kesalahannya, maka kita hentikan hukumannya. Itu yang lebih tepat. Tapi tentunya harus sesuai dengan kondisi anak. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekarang pertanyaan ditujukan kepada Bapak Ustadz Fahmi. Baik, berbicara tentang hikmah, kan tadi mendidik anak harus dengan hikmah, dengan lemah lembut, dan juga diajarkan untuk takwa. Nah, jadi pertanyaannya begini Ustaz, apa sih peran sekolah Isa dalam menumbuhkan ketakwaan pada anak? Seperti itu. Masya Allah. Sebenarnya ini asal pertanyaan banyak Ustaz. Ustaz kita bersama Masya Allah. Nasab itu minggu kafiran di hari Ramadan Allah Insya Allah. Ya Masya Allah. Jadi saya ini posisi seperti itu. Jadi kalau tidak ada air, duduk itu baca. Jadi kita dari sana ya, mumpung beliau bisa memberikan waktu kepada kita ya, insyaallah. Adapun usaha kita dalam kisah ini dalam takwa. Dalam takwa itu ada kisah dari bagaimana Nabi Ismail alaihissalam dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang Allah berfirman as-salam ketika telah sampai umurnya usia yang bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini tafsir dalam jalan lain dikatakan umur Ismail itu berumur usia 7 tahun. Ada khilaf di sini, Imam Tawaf mengatakan 13 tahun. Ketika dalam ayat falamma awallahu ma'ahu syahid. Kemudian ayat itu mengenalkan qala ya bunayya inni ara fil manami. Saya melihat di dalam mimpi. Masya Allah, ini mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian diceritakan pada anaknya. Pada Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi cerita kepada ayahnya. Ini kebalikan. Ini ayahnya cerita kepada anaknya tentang mimpinya. Anni al-rabbuka. Saya bermimpi dalam mimpi itu. Ini asbab. Kemudian yang menariknya tentang kalau maka perhatikanlah, pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ini Masya Allah ya. Jadi ini bagaimana dialog yang mengandung pendidikan bagi kita. Bagaimana seorang ayah ya menanyakan berdiskusi tentang sesuatu kepada anaknya. Ya, tidak langsung tadi misalnya terburu-buru langsung aja. Maka hasilnya itu subhanallah. Ya, maka hasilnya itu subhanallah. Jauh pada seorang anak yang berarti saatnya kita mungkin berdapat 7 tahun yang di usia yang masih sediaan atau sawi. Maka beliau menjawab qala ya latif al-ma'tu'man. Wahai ayahku,
dengan jawaban yang subhanallah, wahai ayahku, ya lakukanlah apa yang diperintahkan. Ini bukan lagi disuruh sholat, ya, yang tidak menimbulkan kerugian sedikit pun. Ya, ini disembelih Bapak Ibu ya. Ya, anak kita disuruh ke warung mungkin masih susah ya. Ini sudah bahkan mencederai dirinya. Ya, disembelih. Tapi dengan jawaban yang subhanallah ya. Bahkan kalau biasanya dilanjutkan ayahnya apa? Diyakinkan ayahnya. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Coba ya, kalau kita bukan ayat ini, ya, tetapi masya Allah mengandung banyak hikmah dalam pendidikan. Dan tentunya tidak akan sampai ke level itu. Ya, Nabi Ismail alaihissalam kalau tidak melalui pendidikannya yang baik dan pendidikan yang benar dari ayah dari Ibrahim alaihissalam, ya, yang mampu mengatakan ya rela untuk disembelih. Ya, bahkan yang berbeda meyakinkan ayah. Kalau kita kembali jangan dong, jangan. Masa saya mau disembelih kan gitu ya. Tapi jawabannya ini adalah hikmah. Ini bagian takwa. Ya, maka ini sungguh takwa sendiri takwa. Ya, dengan melaksanakan perintah Allah Taala. Dan impact dari pendidikan ayahnya Ibrahim alaihissalam itu juga beliau praktekkan kepada keluarganya. Ya. Makanya surat Al-Ma'idah ya, ayat 55 ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati. Dan dia Nabi SAW memerintahkan keluarganya dengan sholat dan zakat. Ya, jadi perintah. Kenapa? Karena impact dari pendidikan keluarganya yang dahulu beliau praktekkan kembali di keluarganya. Wa kana 'inda rabbih mardiyyah. Dan di sisi Allah adalah beliau orang yang diridhoi. Ya, masya Allah ya. Maka takwa perintah, ya, masalah perintahnya dan larangannya mendapatkan ridho. Ini dalam dua ayat ini semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya alaihissalam. Ya. Dan adapun kita ya bisa, insya Allah berusaha sebisa mungkin ya, menerapkan tarbiyah pendidikan di sekolah ini ya, dengan apa yang dilakukan oleh pendidikan para nabi kita ya, dan juga pendidikan para sahabat dan para imam kaum muslimin. Berusaha sebisa mungkin kita menyampaikan ya di dalam PA ini ya tentang hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperintahkan, ya dibangunlah, diberi pengetahuan ya. Tentunya dengan cara yang hikmah ya. Ini adalah salah satu peran kami di sekolah ya, berusaha tadi menerapkan dari apa yang ayat-ayat dan kisah-kisah yang disampaikan. Mungkin itu ya, saya tidak berpanjang lebar karena saya waktu yang bisa diberikan oleh sahabat kami Ustaz Abu Salma ya, karena itu bisa lebih jelas dan lebih tafsir dengan penjelasan beliau. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz Ferry. Sekarang apa kita kasih pertanyaan dulu ya, kasih kesempatan buat kemudian satu aja gitu kan. Oke, para hadirin rahimahullah yang ada di sini maupun para pemirsa yang sudah menonton live dimanapun berada, silakan kami sekarang membuka satu pertanyaan saja untuk audiens yang ada di sini. Satu pertanyaan, silakan dibuka saja, mau ke Ustaz Abu Salma atau ke Bapak Ustaz Ferry. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Sifat atau sikap apa yang akan muncul pada anak kalau sekiranya sosok figur seorang ayah dalam rumah tangga itu hilang, atau sebaliknya Ustaz, sosok ibu tidak dia dapatkan dalam rumah. Ini sifat atau sikap apa yang muncul pada anak? Itu saja. Gampang ya.
Ya, Baik. Ustaz Fahmi dulu, Ustaz. Betul, Ustaz Abu Salman. Mumpung ada di sini, nanti mau kapan lagi di sini? Nah, ya barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Jadi sebenarnya kita bisa mengambil banyak pelajaran ya. Sebagaimana tadi disebutkan Ustaz Fahmi tentang contoh pertanyaan takwa. Beliau membawakan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, figur-figur yang ditunjukkan Allah sebagai pendidik nyaris semuanya laki-laki. Ya, nyaris semuanya laki-laki. Sosok wanita nggak banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, yang ada kita bisa ambil dari sosok perempuan diantaranya Ibunda Hana, ibunya Maryam. Ya, kemudian ada Ummu Musa, ibunya Musa. Ya, kemudian juga ada Asia bintu Muzahim, ya, istrinya Fir'aun. Alaihi la'natullah. Ya, tapi sosok laki-laki itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita mengambil kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail itu luar biasa faidah pendidikannya. Nah, dari sini ada pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di sini saya akan menjawab dalam beberapa poin. Yang pertama, anak itu Allah karuniakan kepada kita dengan sebab adanya suami dan istri, adanya laki-laki dan wanita. Nggak mungkin anak-anak itu muncul tanpa ada laki-laki dan wanita, kecuali dengan izin Allah. Seperti bapak kita Nabi Adam alaihissalam, tanpa adanya ayah dan ibu. Kemudian ibunda Hawa, ya, yang bisa yang hadir Allah hadirkan tanpa ada perempuan. Dan Nabiullah Isa alaihissalam yang hadir tanpa ada laki-laki. Ya, artinya anak itu hadir di muka bumi ini lantaran ada suami istri. Berarti kewajiban untuk mendidik dan membersamai serta mendampingi itu adalah kewajiban bersama. Kewajiban suami dan istri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita dan laki-laki itu tidak sama, berbeda. Gak sama. Allah ciptakan memang berbeda. Makanya ibunda Hana, ibunya Maryam alaihissalam, awalnya beliau bernadar, inni nadartu ma fi batni muharrar. Aku nazarkan anak yang ada di rahimku kelak nanti akan menjadi muharrar. Orang yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab sepanjang usianya. Ternyata Allah sebutkan wada'athu untha. Ternyata yang beliau lahirkan wanita, bukan laki-laki. Ya, kemudian beliau mengatakan, memang ada khilaf di antara ulama, ini yang mengatakan ibunda Hana ataukah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mengatakan ini ucapannya ibunda Hana, ibunya Maryam alaihi wassalam. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Enggak sama. Di dalam agama kita itu melihat laki-laki dan wanita itu berbeda. Karenanya siapa yang selalu berusaha untuk mensetarakan laki-laki dan wanita, berarti dia yang beranggapan wanita itu inferior, wanita itu rendah, sehingga perlu disetarakan. Padahal laki-laki dan wanita itu istimewa dengan keistimewaan yang sudah Allah berikan. Gak perlu disetara-setarakan, ya, gak perlu disama-samakan. Karena punya tanggung jawab dan punya keistimewaan yang berbeda. Allah yang paling tahu tentang keistimewaan makhluknya. Allah yang paling tahu tentang keistimewaan hambanya. Allah jadikan laki-laki itu memiliki tubuh yang kuat, tulangnya lebih kuat, ototnya lebih kuat, tubuhnya lebih tegap dan seterusnya. Dan Allah berikan tanggung jawab sesuai dengan fungsi tubuhnya, berjihad di jalan Allah, mencari nafkah dan seterusnya. Dan di sisi lain Allah ciptakan wanita dengan kelemah lembutan. Wanita itu Allah ciptakan tubuhnya mungkin tidak kuat, tapi dalam hal menanggung rasa sakit, wanita luar biasa. Wanita itu lebih tahan sakit daripada laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada wanita rahim, sehingga anak manusia bertumbuh di dalam rahimnya selama 9 bulan. Laki-laki gak bakal banyak yang kuat. Saya pernah lihat di beberapa tahun yang lalu ada sosial eksperimen di YouTube, tantangan nih, challenge. Ya, meskipun ini bukan di Indonesia, ada di luar negeri. Untuk merasakan bagaimana, turut sedikit merasakan bagaimana yang dialami oleh wanita ketika hamil. Cukup memakai, ada buah kalau nggak salah semangka atau melon,
diikat di perutnya selama 24 jam, nggak boleh dicopot, 100% gagal semua. Bahkan ada yang pertama kali make, mau masang sepatu nggak bisa, dicopot akhirnya, ya, karena ganjel. Tapi kalau bapak-bapak zaman sekarang beda ya. Jadi banyak yang gagal ya jamaah sekalian. Ibu-ibu itu ketika hamil, berat nggak ibu-ibu? Berat nggak? Jujur aja, berat nggak bu? Berat. Allah sendiri mengatakan di surat Luqman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung wahnan ala wahnin, semakin lama semakin berat. Emang berat. Ya, di ayat yang lain Allah menyebutkan hamalathu ummuhu kurhan. Ya, nggak mudah hamil itu, berat. Tapi ibu-ibu bahagia nggak bu? Seneng nggak bu ketika hamil? Hah? Mana suaranya ibu-ibu ini? Ketika ibu-ibu hamil seneng nggak bu? Bahagia nggak bu? Bahagia, padahal sakit, berat, susah. Mau tidur susah, mau tidurnya bingung, ngadep ke kanan, ke kiri, atau gimana. Karena ada anak yang tumbuh di dalam rahimnya. Kemudian melahirkan. Melahirkan sakit nggak bu? Berat nggak? Berat dan sakit. Kemudian udah lahir ini anak, bukan bapaknya yang ngasih makanan, ibunya. Selama 2 tahun ibunya menyusui. 3 hal yang tidak dimampui oleh kita sebagai kaum laki-laki: mengandung, melahirkan, menyusui. Karenanya Nabi ketika ditanya kepada siapa aku ini berbuat bakti, berbuat baik ya Rasulullah, ummuka, thumma man ya Rasulullah, ummuka, thumma man ya Rasulullah, ummuka, thumma abuka, 3 kali. Itu istimewanya ibu di dalam Islam. Allah menyebutkan secara khusus tentang ibu-ibu. Karenanya ibu itu Allah sudah ciptakan berada di atas kasih sayang, rahmah. Ya. Dan cintanya ibu, kasih sayangnya ibu itu adalah, ya kalau fitrahnya masih lurus, katanya orang barat, unconditional love. Cinta tidak bersyarat. Gak apa-apa saya gak makan, yang penting bayiku kenyang. Gak apa-apa saya gak tidur, yang penting bayiku bisa terlelap dengan tidur. Gak apa-apa bayiku begini begitu, dia rela ada anaknya sakit, pengen di dalam hatinya aku aja yang sakit, jangan berikan sakit itu kepada anakku. Itu kasih sayang yang luar biasa ada pada sosok ibu ya jamaah. Allah berikan ini kepada wanita. Makanya Nabi SAW ketika di dalam sebuah riwayat ada wanita, ya seorang tawanan perang wanita, kehilangan bayinya, sedih luar biasa. Ketika ketemu, dipeluknya anaknya, disayang dengan luar biasa, disusui, dijadikan itu momen sebagai pembelajaran. Nabi bertanya kepada sahabatnya, menurut kalian tega nggak ibu ini itu melemparkan anaknya ke dalam api? Ya Rasulullah, nggak mungkin tega ya Rasulullah, nggak mungkin mampu. Itu jadikan momen oleh Rasulullah untuk apa? Menggambarkan kasih sayang ibu dan untuk menunjukkan kasih sayang Allah. Kata Nabi SAW, Allahu arhamu, Allah lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Kenapa yang digambarkan oleh Nabi itu adalah sosok ibu? Karena ibu adalah sosok penyayang. Dari sini para ulama dan para ahli, dari hasil riset penelitian dan yang lainnya, anak-anak itu banyak mengambil dari ibunya yang namanya kasih sayang. Belajar kasih sayang, belajar mencintai, belajar untuk menunjukkan kasih sayang yang unconditional, yang tanpa bersyarat, diambil dari ibunya. Anak itu belajar mengenali perasaannya, emosinya, ma'rifatus syukur dari ibunya. Anak itu belajar kemampuan berbahasa, kebanyakan itu bukan dari bapak, dari ibunya. Anak-anak itu menyerap kecerdasan berbahasa itu dari ibunya. Makanya seringkali kita dengar bahasa ibu, bukan bahasa ayah. Ya, mother tongue, lidahnya ibu. Mereka menyerap itu dari ibunya. Tapi mereka butuh sosok laki-laki yang melindungi ibunya dan melindungi dirinya. Kalau ibu adalah sekolahan, al-ummu madrasatul ula idza a'dataha a'data sya'bil araq. Ibu sekolahan pertama, jika engkau mempersiapkan ibu, maka engkau akan mempersiapkan generasi yang harum namanya. Maka bapak adalah kepala sekolahnya. Wahai para bapak, tugas anda bukan cuma mencari nafkah, bukan cuma memberi nafkah, tapi tugas anda adalah hadir
di dalam mendampingi dan mendidik istri Anda dan anak Anda. Istri Anda berkewajiban mendidik anak Anda. Suami Anda berkewajiban mendidik istri dan mendidik anak Anda. Jadi kewajiban Anda double. Anda mendidik istri dan mendidik anak. Karenanya anak itu ketika di usia sobi 2 tahun pertama kehidupannya itu paling membutuhkan ibunya, tidak begitu membutuhkan ayahnya. Paling membutuhkan ibunya. Kenapa? Karena attachment, bonding, ikatan yang Allah ciptakan itu sangat kuat di antara bayi dengan ibunya. Makanya Allah berikan kepada ibu itu intuisi yang kuat, apalagi berkaitan dengan anak. Anaknya nangis, tahu biasanya kepanasan, oh ngompol, oh lapar. Kalau bapaknya, bayinya nangis, mikir dulu, kenapa ya? Dianalisa dulu, pakai logikanya dulu. Dilihat, dicium, beda sama ibu-ibu. Ya, jadi wanita itu luar biasa. Tapi mereka butuh dengan bapaknya. Anak-anak butuh dengan bapaknya. Di antaranya apa yang diambil dari anak dari bapaknya? Anak belajar meregulasi emosi. Kalau tadi mengenal emosi dari ibunya, mereka mengenal meregulasi emosi dari ayahnya. Anak ayah itu adalah sosok yang bertanggung jawab. Ya, sosok yang seharusnya bisa lebih logik, nggak mudah marah. Makanya kalau ada bapak-bapak temperamental, wah ini berarti kecilnya memang dekat sama cewek ini. Ya suka marah-marah, nggak jelas kalau ada bapak-bapak seperti itu. Karena seorang laki-laki itu harus lebih mampu mengendalikan emosinya, lebih dewasa. Kalau wanita memang tabiatnya, ya tabiatnya memang membuat bingung laki-laki. Coba Anda bapak-bapak, Anda izin, Bunda, aku mau keluar dulu main futsal, boleh ya? Terserah. Wah berarti boleh, pulang dikunciin pintu, ya kan? Itu kenapa? Nggak ngerti bahasanya perempuan. Laki-laki iya enggak, perempuan enggak. Ya, itu butuh mendalami dengan apa namanya, memahami bahasa cinta. Itu memang unik dan butuh waktu. Karena itu makanya laki-laki itu dijadikan Allah qawamun 'ala nisa, pemimpin dan pelindung. Harus bisa ngertiin perempuan, melindungi perempuan dan melindungi anaknya. Karenanya bebannya laki-laki itu sebenarnya lebih berat daripada wanita. Karena dia selain harus mendidik anaknya, mendidik ibunya. Karenanya kalau kita baca di buku Tarbiyatul Aulad, langkah-langkah pendidikan, biasanya disebutkan langkah pendidikan yang pertama adalah an yantaqiya ummah, untuk menyeleksi ibu. Artinya ketika Anda menikah, Anda bukan mencari pendamping buat Anda, tapi Anda harus mempersiapkan seorang ibu. Itu tugas Anda. Coba kita ambil pelajaran dari Ali Imran. Anda tahu Imran? Nabi bukan, Rasul bukan, tapi Allah abadikan namanya. Ya, dan yang istimewa ketika Allah memuji innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima, ya, wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih pertama siapa? Adam. Kedua siapa? Nuh. Ketiga siapa? Ibrahim dan keluarganya. Keempat Imran dan keluarganya. Coba Anda perhatikan ayat ini. Pertama Allah istimewakan Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Tapi Allah tidak sematkan dengan kata al, keluarga. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarganya Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Nuh ada masalah. Anaknya Adam alaihissalam ada yang membunuh adiknya. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman, kafir. Tapi Allah tetap istimewakan Adam sama Nuh. Tapi yang istimewa lagi Ibrahim. Allah istimewakan Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Makanya salawat yang paling istimewa salawat apa? Ibrahimiyah. Karena Nabi Ibrahim adalah datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bukan cuman Ibrahim, tapi keluarga Ibrahim. Karena keluarga Ibrahim keluarga istimewa. Tapi yang menarik Imran. Imran itu bukan Nabi, bukan Rasul. Disebutkan jejer dengan orang-orang istimewa. Dan disebutkan keistimewaannya dengan menyebutkan al. Kalau kita membaca tafsirnya, para ahli tafsir dan ahli sejarah ketika menyebutkan Imran, Imran ini memang seorang laki-laki yang soleh. Dan Imran alaihissalam ketika putrinya lahir, beliau sudah wafat duluan. Beliau sudah meninggal duluan. Dan menarik lagi,
Allah ketika menyebutkan tentang keluarga Imran, Allah tidak menyebutkan nama istrinya. Disebutkan wa idz qalat Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, enggak disebutkan namanya. Disebutkan istri Imran, seakan-akan Allah tidak ingin menghilangkan sosok Imran di dalam keluarga tersebut. Padahal Imran meninggal dunia ya jamaah. Sebelum Maryam lahir, beliau wafat. Tapi kenapa Allah istimewakan? Di antara rahasianya kata para ulama, karena beliau adalah sosok laki-laki yang soleh dan tanggung jawab. Beliau didik istrinya Hana sehingga menjadi wanita luar biasa. Karena itu sebab kebaikan di dalam keluarga ada pada sosok suami. Pada sosok suami. Hilang laki-laki di dalam keluarga, akan pincang keluarga. Hilang imam, hilang nahkoda di dalam sebuah kapal, hilang pilot di dalam pesawat, hilang masinis di dalam kereta, hilang supir di dalam mobil. Mau berjalan kemana? Dan anak-anak butuh sosok ayahnya. Karena dari sosok ayah mereka belajar tentang tanggung jawab, tentang kedisiplinan. Mereka juga belajar untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Dan mereka belajar tentang maharatul haya, life skill. Itu kebanyakan dari ayahnya. Karena itu para ulama dan para ahli menyebutkan penting ayah ibu harus hadir. Di 2 tahun kehidupannya, ibunya memang paling penting. Tugas ayah membahagiakan ibunya, membahagiakan istrinya. Istri bahagia, anak juga bahagia. Tapi kalau Anda membuat istri Anda yang lagi nyusui itu stres, depresi, mempengaruhi. Air susunya nggak lancar, dia sedih, bisa dirasakan sama bayinya. Kemudian di usia 2-7 tahun, mereka sedang belajar banyak hal. Hadir di dalam pendidikannya, ajak mereka bermain. Itu momen-momen yang penting. Kita belajar dari Nabiullah Ya'qub, dari Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika beliau membangun qawaid Baitullah, pondasinya Baitullah, beliau ajak Ismail anaknya. Disertakan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam aktivitas. Baru kemudian usia 7 tahun sampai 10, maka hendaknya yang lebih dekat sesuai dengan gendernya. Anak laki-laki dekat sama ayahnya, anak perempuan dekat sama ibunya. Kenapa? Agar mereka lebih tahu tentang tugasnya, perannya nanti. Baru di usia hazawar 10 tahun sampai balik, dekat sama kebalikan gendernya. Bapak dekat sama anak perempuannya, ibu dekat sama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena anak perempuan yang dekat sama ayahnya menjadi anak perempuan yang tangguh, yang kuat, yang tegar, gak mudah dibujuk rayu oleh laki-laki. Dan sebagian besar laki-laki, sebagaimana tadi diceritakan oleh Pak siapa tadi? Suprapto ya, dari Bimas tadi. Ya itu mereka kebanyakan tidak begitu menghargai wanita. Sementara anak perempuan itu ibaratnya mereka itu punya wadah yang harus diisi dengan cinta kasih. Kalau tidak diisi oleh ayahnya, maka dia akan ngemis-ngemis kepada laki-laki lain. Makanya fenomena cewek cabe-cabean itu karena fatherless. Ayahnya mungkin ada, tapi wujuduhum ka'adamihim, adanya seperti nggak adanya. Cuek sama anaknya. Punya handphone dijaga, dibersihkan, dielap, dikasih casing. Anaknya keluar nggak pakai baju, dibiarin. La haula wala quwata illa billah. Fatherless. Sementara anak laki-laki kalau dekat sama uminya, dia akan menjadi anak yang berempati, memuliakan dan menghormati perempuan. Dia akan menghargai istrinya kelak, sebagaimana dia melihat sosok wanita yaitu ibunya. Karena itu makanya ini penting bagi kita untuk selalu hadir. Hadirnya kita tentunya harus dengan ilmu, dengan belajar. Bukan cuma hadir hadir anak main, kita main handphone. Anak melakukan aktivitas, kita beraktivitas sendiri. Maka itu juga nggak begitu efektif. Makanya dikatakan the best present for your kids is your present. Apa nih ya, kalau ngomong bahasa Inggris itu jadi meletot-meletot. The best present for your kids is your present. Jadi afdalul hadaya li abnaika hiya huduruka. Hadiah terbaik bagi anak-anakmu adalah kehadiranmu. Karena itu hadir. Apabila hilang salah satunya, maka akan hilang penopangnya. Terakhir. Untuk ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan ibu.
dibandingkan bapak. Karenanya ibu-ibu yang Allah uji dengan ketiadaan laki-laki, ketiadaan suami, entah bercerai ataupun meninggal, mereka itu sejatinya lebih sanggup, lebih mampu mendidik anaknya daripada seorang laki-laki, seorang bapak mendidik anaknya. Karena susah bagi seorang laki-laki suami itu dia mengambil tanggung jawab ibu, tapi bisa seorang wanita dia mengambil tanggung jawab seorang bapak. Ya, makanya jangan heran apabila kita perhatikan di dalam sejarah keemasan umat Islam, ternyata para ulama-ulama kita itu kebanyakan mereka dididik oleh single mother. Imam Malik bin Anas, ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan masih banyak lagi, ya, mereka dididik oleh sosok single mother. Ini sebagai bentuk penguat bagi para wanita bahwasanya kondisi Anda tidak mendeterminasi Anda, tidak menentukan Anda. Karena sejatinya kita masing-masing itu lebih butuh Allah daripada pasangan kita. Kita lebih butuh dengan Allah. Anda lebih butuh dengan Allah daripada suami Anda. Karena kelak suami atau pasangan dia akan pergi, akan meninggalkan kita, entah meninggal dunia atau berpindah ke lain hati, bisa jadi. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpindah. Asalkan kita jaga koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi bapak-bapak yang diuji dengan istrinya enggak ada, maka jangan sedih. Ya. Ibaratnya kesempatan untuk mencarikan ibu buat anak-anak kita juga masih besar. Ya. Nah, jadi kurang lebih ini bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sekarang sudah di penghujung acara. Masih ada 5 pertanyaan. Ini souvenirnya dari BUMD. Saya tanya seperti ini. Fase 10 tahun lagi adalah bagaimana fase kita membangun kecintaan kepada Allah. Nah, bagaimana ketika fase tersebut Kelewatkan. tidak terlewatkan atau mungkin tidak sempurna oleh orang tua? Apakah digeser atau metode seperti apa dalam Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tantangan dari MC nih, menjawab 2 menit. Padahal kadang-kadang pertanyaannya bagaimana Ustadz, bagaimana dan bagaimana. Bagaimana itu kan suatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita jawab dengan singkat. Namun ya ini karena tantangan ya, kita coba saja ya maksimal 2 menit ya. Nah, cuman jawabannya tentunya tidak akan bisa memuaskan ya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana ketika fase-fase sebelumnya yang seharusnya kita membangun mahabbah misalnya atau roja di usia 7 tahun, tapi itu terlewatkan? Maka jawabannya adalah ya tetap namanya membangun ya. Anda ibarat membangun rumah. Ketika Anda lupa untuk membangun pondasi, jangan terus Anda bikin bangunannya semakin tinggi. Tapi ya kita balik lagi, perkuat pondasinya. Jadi kalau memang anak kita itu pondasinya belum begitu kuat, belum terbentuk mahabbatullahnya, berarti kita kembali lagi membangun pondasi. Dan membangun pondasi itu memang butuh waktu lama, termasuk memelihara pondasi. Bangunan apabila pondasinya kuat, kena goncangan, gempa, tsunami, insya Allah dia akan lebih kuat. Beda dengan pondasi yang nggak kuat, kena guncangan sedikit hancur. Ya, karenanya ya kita bisa belajar dengan mengambil pelajaran atau misal membangun bangunan, awali dengan pondasi yang kuat. Dan ingat, pondasi itu nggak kelihatan, akar pohon nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma bangunan. Kita seringkali tertipu dengan hal tersebut. Makanya kita seringkali melihat anak kita itu cuma dari luarnya saja, hafalannya banyak atau enggak, ranking berapa. Padahal mereka nggak bisa dinilai hanya dengan sekedar digit dan kuantitas. Makanya pendidikan itu butuh waktu, butuh proses. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada siapa dulu? Silakan panitia yang nunjuk ya. Yang ibu-ibu sama Bu Rita, yang laki-laki sama Mister Hadi. Jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Dari fase pendidikan ada berbagai macam pendekatan. Fase dari janin, kemudian bulan, yafi dan berdoa. Nah, bagaimana jika di fase tersebut itu tidak ada sosok seorang ibu maupun ayah, bahkan ketika perjalanan anak tersebut
bisa dipahami. seorang untuk anak tersebut Baik. orang tua itu Ya baik ya. Insya Allah pertanyaannya sudah bisa dipahami ya. Dan ini juga sebenarnya pertanyaan yang jamak ya. Namun saya cuma punya waktu 2 menit ini untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya juga manusiawi ya, keluar dari emosi kita, perasaan kita ya. Baik, jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini saya akan memberikan jawaban dalam beberapa poin singkat. Yang pertama, kita hidup di dunia ini ujian. Allah menguji kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu 2, kebaikan dan keburukan. Bukan cuma keburukan, kebaikan juga. Itu ujian dari Allah. Apakah kita bersyukur? Dan keburukan apakah kita bersabar atau tidak? Karena itu makanya pahami tentang hal ini. Pahami kita sedang diuji oleh Allah. Kemudian yang kedua, kehidupan kita itu hanya ada 3 lini. Masa lalu, masa sekarang, dan akan datang. Masa lalu nggak bisa kita ubah. Kita jangan tenggelam di dalam kondisi-kondisi yang kita nggak mampu mengubahnya. Tapi Allah jadikan masa lalu itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan ibrah, sehingga dengannya kita bisa mengambil pelajaran. Yang paling penting adalah saat ini apa yang bisa kita lakukan. Masa yang akan datang kita nggak tahu bagaimana kondisi kita, sehingga kita perlu untuk optimis sembari kita sering-sering minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik senantiasa berada di atas kebaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang paling berat ujiannya itu tanda Allah paling sayang dengan dirinya. Makanya Allah berikan ujian kepada para nabi dan rasul itu paling berat. Dan Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi kapasitas kita, nggak mungkin. Artinya ketika kita diberikan ujian pasti kita sanggup melalui dan melewatinya. Yakini itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya, nggak mungkin. Dan dibalik itu hikmahnya adalah semakin berat ujian seseorang, artinya Allah sedang menguatkan Anda, menegarkan Anda, mengokohkan Anda. Karena ketika Anda menghadapi berbagai macam ujian, Anda berdiri dengan tegak tangguh dan berpegangan dengan syariat Allah, maka Anda akan menjadi kuat. Karena Allah bermaksud untuk menguatkan diri Anda, mengokohkan diri Anda. Kemudian yang keempat, kita juga diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Makanya sabar itu adalah sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, sabar di dalam menerima atau di dalam menghadapi ujian dari Allah. Sabar. Nah, kita juga diuji oleh Allah. Ketika kita di masa lalu mengalami hubungan yang kurang baik dengan orang tua kita, artinya orang tua kita mungkin menzalimi kita, menganiaya kita, menyakiti kita, manusiawi kita merasa sakit, luka tentunya ada bekasnya, luka fisik aja ada bekas memar, apalagi luka batin, luka jiwa. Tapi tentunya ketika kita punya luka tidak kita biarkan, kita berusaha untuk menyembuhkan, healing, dan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Agama kita sudah mengajarkan sebab-sebab kesembuhan, healing. Healing yang terbaik adalah dengan cara taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Memang ini bukan suatu hal yang mudah. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya adalah terus belajar menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah yang akan menjadi cahaya. Dengan ilmu kita akan tahu mana yang buruk, mana yang tidak, ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Maka terus belajar menuntut ilmu. Ilmu itu yang akan menjadi sebab yang akan terus membimbing kita. Dengan ilmu kita tahu Allah ketika memberikan kepada kita perintah, pasti dalam perintah Allah mengandung kebaikan. Kemudian kita diuji oleh Allah. Di antara ujian Allah adalah, sanggupkah aku berbuat baik kepada orang yang menyakiti aku? Mana yang kita dahulukan? Perasaan kita, kejengkelan kita, dendam kita, sakit hati kita, ataukah kita lebih mendahulukan perintah Allah? Ujian bukan ujian, ya. Dan apabila kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, namanya muslim istislam, submit, kita menyerahkan semua yang ada di dalam diri kita adalah untuk Allah, karena Allah perintahkan kepada aku yakin itu mengandung kebaikan, maka aku berbakti kepada orang tuaku bukan karena sekedar orang tuaku baik kepadaku, bukan, tapi ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Aku lebih mendahulukan perintah Allah.
Ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Memang berat buat diri kita, karena beribadah nggak mudah, berjihad di jalan Allah tidak mudah, butuh proses, butuh perjuangan. Di situ letaknya, makanya perjuangan yang paling berat itu adalah mujahadatun nafs. Kita melawan diri kita sendiri, ya. Karena itu makanya kita selalu butuh pertolongan Allah. Poin terakhir, banyak berdoa kepada Allah, mohon taufik, mohon hidayah dari Allah, mohon Allah berikan kita kekuatan dan kesabaran. Kayaknya lebih dari 2 menit ya. Nah, Allah alam bisawab. Terima kasih. Oke, silakan untuk penanya selanjutnya dari bapak-bapak dulu ya. Silakan, Bapak. Dan kalau bisa pertanyaannya singkat ya, jangan sampai pertanyaannya lebih dari 2 menit, jawabannya dituntut kurang dari 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, ini juga pertanyaan yang bagus juga. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama, jangan pernah menuntut kesempurnaan atau idealis, karena kita akan capek sendiri. Gak ada di antara kita yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Kita ini manusia. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Makanya dikatakan sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan karena suka nisyan, suka lupa, suka lalai. Makanya Allah sebutkan tabiat-tabiat kita di dalam Al-Quran itu tabiat-tabiat yang sebagiannya jelek, suka berdebat, kufur, nggak bersyukur dan seterusnya. Itu sebagai apa? Sebagai pengingat dari Allah kepada kita. Kita loh punya tabiat buruk, kita pahami agar kita bisa meninggalkan tabiat buruk tersebut. Jadi itu diantara manfaatnya. Dan kemudian manfaat yang kedua adalah ketika kita jatuh kepada kesalahan, yaitu manusia. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' itu bukan sekali 2 kali melakukan salah, berulang-ulang kali, bolak-balik melakukan kesalahan. Itu kita manusia. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik yang bolak-balik melakukan kesalahan, dia selalu kembali bolak-balik bertaubat. Anda salah, taubat. Anda salah, keliru, taubat. Karena kita manusia, termasuk menjadi orang tua. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita meminimalisir kesalahan. Bukan dijadikan legitimasi untuk mengulangi kesalahan. Gak apa-apa, manusia, bolak-balik salah ya manusia. Bukan, tapi kita meminimalisir kesalahan. Bagaimana cara kita meminimalisir kesalahan? Terus belajar, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, apalagi belajar ilmu pengasuhan, kita akan lebih terbentuk ya mindset kita. Kita akan lebih mindfulness ibaratnya. Kita lebih sadar diri, self aware. Ya. Nah, jadi memang kita menjadi uswah buat anak-anak kita. Dan Allah jadikan kita ini orang tua yang layak untuk menjadi orang tua bagi anak kita. Karena Allah sudah berikan kepada kita kesanggupan, kemampuan untuk bisa menjadi orang tua bagi anak kita. Bukan orang tua bagi anak lain, bagi anak Anda. Allah sudah berikan kemampuan. Ya. Karenanya kewajiban kita adalah berusaha untuk menjadi orang tua yang paling baik untuk anak kita. Berarti kita harus terus memperbaiki diri. Karena ketika kita mendidik anak kita, sejatinya kita mendidik diri kita sendiri. Kita salah, akui. Gak apa-apa. Namanya orang tua. Nak, maaf ya nak, bapak kemarin keliru, salah, bapak kemarin emosi, bapak menyesal. Agar mereka juga belajar, ini loh kehidupan. Ini loh aku juga bakal melakukan kesalahan. Aku belajar dari ayahku, beliau salah, beliau minta maaf, mengakui kesalahan, gentleman.
Jadi semakin Anda sering berinteraksi dengan anak Anda, itulah manusia, belajar dari trial error. Dari situ akan membangun pengalaman. Tapi tentunya harus dengan cara yang ilmiah, tetap belajar, tetap hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih. Sepertinya ini kita pertanyaan terakhir ya untuk ibu-ibu. Silakan Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Pamungkas dan yang berat. Jadi oh ya. Baik ya, para ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasangan kita juga ujian buat diri kita. Ya. Dan Allah hadirkan itu juga bagian daripada upaya kita untuk beribadah. Apakah ketika pasangan kita baik, soleh, kita bersyukur atau tidak? Apakah ketika pasangan kita buruk, kita akan bersabar atau tidak? Tapi yang juga harus kita pahami, Anda wahai muslim dan muslimah, Anda berhak untuk berbahagia. Berhak. Karena substansi daripada rumah tangga itu adalah sakinah, ketenangan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketentraman, ketenangan. Ya, itu substansi daripada pernikahan. Kalau di dalam pernikahan itu tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, maka ini biasanya ada penyakit di dalamnya. Dan umumnya karena dua hal. Umumnya, pertama, tendensi atau niat di dalam pernikahan yang kurang baik, atau tujuannya sekedar duniawi. Tujuannya bukan karena Allah, bukan ibadah. Maka sesuatu yang tujuannya bukan karena Allah tidak akan langgeng. Atau yang kedua, pernikahan tersebut dibangun tidak di atas dasar ilmu yang benar. Ya, tidak dibangun di atas dasar ilmu yang benar. Tidak tahu cara berkomunikasi, nggak tahu hak-haknya pasangan, nggak tahu kewajiban-kewajiban. Nah, ini diantara dua poin utama ini yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Nah, lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya kita diuji dengan pasangan yang tidak baik? Maka kalau dikasih dua opsi tadi, saya nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda, unik. Kalau saya jawab opsi A, bisa jadi itu nggak cocok, nggak kompatibel buat yang lainnya. Karena itu jawaban saya adalah dalam bentuk ya pijakan. Yang pertama, apabila Anda melihat kezoliman pasangan ini adalah kezoliman yang Anda masih punya keinginan kuat, Anda masih optimis, Anda masih mengharap dia berubah, lebih baik bersabar. Tapi kalau Anda melihat ternyata pasangan Anda ini sulit, yang ada adalah Anda selalu tersakiti, terzolimi, sehingga sulit bagi Anda untuk bisa menjaga diri, termasuk untuk bisa melayani suami, sehingga ya substansi daripada rumah tangga itu hilang, maka boleh Anda menuntut perceraian pada suami Anda, berpisah dengannya. Ya, karenanya itu harus dikembalikan kepada masing-masing kondisi, tidak bisa digeneralisir. Kemudian poin yang gak kalah penting, ketika tadi dikatakan bertahan dengan suami meskipun dalam kondisi kita terzolimi dan seterusnya untuk kepentingan anak, pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin ketika Anda mengatakan bertahan dengan
pasangan yang demikian itu baik untuk perkembangan anak? Bisa jadi itu malah lebih berbahaya. Bisa jadi anak malah bisa terpengaruhi dengan keburukan-keburukan dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Karena itu, ya, pijakan kita melihat bukan hanya dari sisi kita juga, tapi juga dari sisi anak kita. Apakah kezaliman itu mempengaruhi anak kita atau enggak? Karenanya apabila suami hanya berbuat zalim misalnya terhadap kita, tapi tidak terhadap anak, dia sayang sama anak, mungkin ini bisa jadi opsi. Tapi kalau dia berbuat zalim terhadap kita, sekaligus zalim terhadap anak, maka nggak ada manfaatnya bertahan dengan orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, tapi tentunya ini dikembalikan kepada masing-masing. Ya, artinya dalam masalah urusan rumah tangga itu kita nggak bisa saklek, karena harus ada proses-prosesnya, ya, ada langkah-langkahnya untuk menimbang maslahat dan madarat. Jadi dalam hal ini Anda lebih tahu tentang kondisi Anda, ya, Anda lebih paham tentang keadaan Anda. Jadi nasihat saya adalah minta bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah, kemudian minta dikuatkan apapun keputusannya, baru kemudian setelah itu boleh minta bantuan dari orang tua atau yang lainnya. Dan insyaallah ta'ala, ya, kalau kita sudah melakukan ini, kita serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru, yang salah, yang kurang berkenan. Ya, itu adalah sifat manusiawi, kita nggak lepas dari salah. Dan juga apabila ada yang menyinggung hati, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati, karena tentunya yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan kita orang tua yang saleh dan salihah, orang tua yang bisa menjadi uswah hasanah bagi anak-anak kita, orang tua yang bisa menggandeng anak-anak kita menuju hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua yang bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang dapat berguna di dunia dan juga di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di dalam jannahnya kelak insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.